Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan Indonesia. Hari ini kita mendengar satu babak baru terkait dengan perkembangan Az-Zaitun dan Panji Gumilang yang memang belakangan ini, 1 bulan terakhir ini menyorot, mendapat sorotan dari masyarakat Indonesia. Hari ini ada pertemuan yang menarik dan hasil yang sudah diekspos oleh pemerintah, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian Polri dan Kementerian Agama. Pertemuan ini menemukan beberapa kesimpulan-kesimpulan atau hasil rapat yang sangat menentukan nasib Panji Gumilang dan pesantren Az-Zaitun ke depannya. Berikut kita ikuti hasil dari pertemuan. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media. Hari ini saya hadir memenuhi undangan Pak Menko Polhukam terkait situasi Al-Zaitun yang tentu menjadi perhatian publik di nasional. Pada dasarnya kami melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi 2 arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al-Zaitun, dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana, yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima, setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu, terima kasih. Itulah laporan dari Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari dan didalami di lapangan, lalu dilaporkan kepada kami tadi. Akan ada 3 langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren, kepada YPI, Yayasan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi.
Nah, ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana. Seumpama dilakukan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar itu tetap berjalan, tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan, ya, tindakan hukum administrasinya. Pidananya akan segera diproses. Kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya lah di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur gitu untuk mendata itu. Jadi 3 tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial. Sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, ada 3 tindakan yang disampaikan oleh Mahfud MD ya dalam penyelesaian kasus Zaitun atau Panji Gumilang. Yang pertama adalah terkait dengan masalah tindak pidana. Jadi menurut keterangan Mahfud MD bahwa laporan-laporan dari masyarakat ya, baik kepada Menko Polhukam kemudian juga kepada Polri, itu berbagai laporan masuk terkait dengan adanya dugaan tindak pidana, pada adanya tindak pidana yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh AS Panji Gumilang. Hanya saja Mahfud MD tidak menyebutkan dan belum bersedia menyebutkan pasal-pasal apa yang sebenarnya dilanggar atau yang akan dihadapi oleh AS Panji Gumilang. Nah, tentu nanti akan ada tindakan-tindakan dari pihak berwajib, dalam hal ini Polri, untuk melihat ya apakah pelanggaran ini menyangkut dengan penistaan agama atau juga pelecehan agama atau juga tentu kaitannya juga dengan. Nah, sahabat sekalian, Mahfud MD menyatakan ya sudah memenuhi unsur-unsur ya, unsur-unsur yang patut diterapkan kepada AS Panji Gumilang. Hanya saja beliau tidak bersedia menyebutkan pasal-pasal yang akan dihadapkan atau dituntutkan kepada saudara AS Panji Gumilang yang telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang pertama. Nah, bersamaan dengan ini sebenarnya kalau kita lihat kaitan dengan tindak pidana, ini ada laporan ya sebenarnya dari DPP Forum Forum Aliansi Pembela Pancasila ya. Jadi ini DPP FAPP yang diketuai oleh Ihsan Tanjung telah melaporkan AS Panji Gumilang ini ke Bareskrim Polri. Jadi ini artinya apa yang menjadi kesimpulan daripada pertemuan daripada Menko Polhukam bersama Gubernur, Kemenak, dan Polri, ini juga ternyata sehari sebelumnya telah ada laporan dari DPP FAPP Ihsan Tanjung. Nah, kan laporannya sahabat sekalian, laporan tersebut telah terdaftar atau terregistrasi dengan nomor LP-B-163-6 Romawi _2023-SPKT Bareskrim Polri. Jadi ini menurut laporan daripada DPP FAPP Ihsan Tanjung
AS Panji Gumilang ini ya diduga ya melakukan penodaan agama Islam sebagaimana yang diatur di dalam pasal 156 huruf A KUHP. Jadi ini sebenarnya yang akan dihadapi oleh AS Panji Gumilang. Selain itu juga akan dihadapkan dengan poin yaitu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi UU TE ini tentu akan menjadi bagian juga yang akan dapat menjerat daripada tindakan AS Panji Gumilang. Itu yang pertama. Jadi dari hasil pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Ridwan Kamil dan Polri juga Kemenak, itu kesimpulan yang pertama dalam penyelesaian itu adalah kaitan dengan masalah tindak pidana. Jadi sepertinya ini kaitan dengan tindak pidana ini sudah sejalan dengan apa yang memang kita lihat ya, bagaimana tindakan-tindakan daripada AS Panji Gumilang telah menyebabkan kegaduhan, telah menyebabkan ya penistaan terhadap agama dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak layak dilakukan. Itu berdasarkan juga akan ada bahan-bahan yang menjadi perhatian daripada Polri, yaitu hasil daripada temuan daripada Majelis Ulama Indonesia maupun Majelis Ulama Jawa Barat yang secara bersama-sama akan menyampaikan rekomendasi dan juga tentunya juga adalah beberapa catatan-catatan yang akan diminta direkomendasikan kepada Polri. Jadi ini dari aspek tindak pidana. Yang kedua, dalam hal penyelesaian ini juga Mahfud MD juga menyampaikan bahwa ada tindakan hukum administratif terhadap pendidikan atau yayasan pendidikan Islam yang menaungi pesantren Az-Zaitun. Jadi dalam hal ini tentu berbeda dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah pidana, yang kedua ini adalah administrasi pendidikan. Jadi artinya sekolah ini nanti karena dia berada di bawah Kementerian Agama, ya, baik itu sanawiyah maupun aliyahnya, maka akan dilakukan tindakan tegas dari kementerian, bisa saja dalam bentuk pembekuan, bisa saja dalam bentuk sanksi, bisa saja dalam bentuk hal-hal yang dibenarkan untuk menyelamatkan daripada santri-santri kita. Mahfud MD juga, saya setuju ini pendapat dari Mahfud MD. Jadi tindakan-tindakan ini nanti dalam hal ini kalau administrasi pendidikan maka lebih banyak domainnya itu nanti adalah Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama dalam hal ini saya lihat juga tadi bahwa dalam pertemuan dengan Menko Mahfud MD itu ada Dirjen Profesor Ali Ramdhani datang, saya lihat dalam hal ini adalah domain daripada Dirjen Pendidikan Islam yang ada di Kementerian Agama. Nah, saya menduga nanti akan ada sanksi-sanksi, bisa saja mungkin menstop atau tidak lagi menyalurkan BOS, bantuan operasional sekolah, bisa saja cabut yang paling berat itu nanti adalah mencabut izin sekolah. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian yang sebagai baik itu sebagai wali murid dan dan santri nggak usah khawatir, karena biasanya Kementerian Agama itu akan mempertimbangkan juga kemaslahatan dan keberlanjutan daripada anak-anak kita di pondok pesantren itu. Jadi nggak usah khawatir, pasti ada cara yang terbaik. Intinya memang pesantren ini harus diberikan sanksi juga secara administratif karena sudah tidak lagi bisa dikontrol atau sudah keluar daripada jalur-jalur kebijakan pendidikan Kementerian Agama. Jadi ini yang kedua. Nah, dalam hal ini nanti tentu kita berharap ya Kementerian Agama segera mengambil tindakan tegas dan memberikan cara-cara yang
terbaik juga dan perlindungan hak-hak santri dan orang tua santri agar anak-anak mereka tidak dirugikan. Saya dukung untuk penyelesaian itu dengan cara yang lebih bijaksana. Yang ketiga ini adalah kaitan dengan hasil pertemuan itu adalah terkait ketertiban dan keamanan sosial masyarakat sekitar Ponpes Az-Zaitun. Jadi dalam hal ini tentu Mahfud MD tadi mengatakan bahwa ini adalah domain daripada diberikan tanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bagaimana bekerja sama dengan penegak hukum, kemudian bekerja sama juga dengan lingkungan yang ada itu agar lingkungan menjaga inklusivitas atau kenyamanan, keamanan, ketertiban sosial dan keamanan sosial. Tentu ini antara Pemda dan juga dari aparat keamanan, tentara maupun polisi ya untuk ikut bersama-sama. Nah, sahabat sekalian, dengan 3 hal ini saya pikir ini sudah menjadi tanda-tanda bahwa ya Az-Zaitun ini akan ditindak tegas oleh pemerintah. Dan tentu juga, jadi sebagai orang yang ya pemimpin, sebagai orang yang punya visioner, ya harus bertanggung jawab sebagaimana yang dikeluarkan oleh AS Panji Gumilang. Sekarang ikuti prosesnya secara baik, berikan penjelasan, dan Anda harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Baik itu soal menyangkut dengan ajaran agama Islam yang Anda coba mengotak-atiknya, ya kalau Anda benar ya silakan, di pengadilan lah nanti yang akan menentukan apakah Anda benar atau Anda harus dihukum. Nah, tetapi saya pikir, nah inilah resiko daripada orang-orang yang ingin mencoba ya berbuat di luar yang sebenarnya tidak semestinya dilakukan. Nah, jadi ini adalah sebuah resiko bagi AS Panji Gumilang untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, dan silakan untuk diikuti proses hukum yang berlaku. Saya yakin ya Polri, kepolisian dan kejaksaan nanti akan profesional. Jangan misalnya karena kebencian kita terhadap AS Panji Gumilang membuat kita tidak adil. Ini nggak boleh. Kita harus tetap adil, objektif dalam proses itu. Biarkanlah hukum yang menentukan apakah AS Panji Gumilang itu salah atau tidak salah atau bagaimana, atau hukuman ringan atau hukuman berat atau yang lainnya. Saya pikir ini adalah sebuah pendewasaan. Berikan tanggung jawab kepada Polri, insya Allah semuanya akan berjalan lancar, objektif menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.